Shalom, selamat pagi. Selamat pagi ya. Ibadah minggu aja. Gara-gara gempa. Iya, dulu Rasul Paulus itu ya, pada saat ditahan itu di penjara itu, penjaranya itu gempa ya. Ya, gempanya itu kalau cuma ada gedung mall ya, retak ya, itu biasa ya. Ini sampai pintunya kebuka gitu kan, itu dahsyat banget gempanya. Nggak cuma pintunya, belenggu borgolnya juga kebuka loh. Itu bukan gempa sembarang gempa ya. Cakep. Oke ya, saya mau sharing cepet aja ya. Saya mau tahu saya, Bapak Ibu, teman-teman loh nanti ya, kalau meninggal itu seperti apa sih? Berapa hari lalu saya mesong ya, ada teman meninggal dunia ya. Nah, setelah meninggal itu seperti apa sih sebetulnya ya? Markus 12, minta tolong Pak Hendro. Markus 12 ayat 24 Pak Hendro. Gak usah ngelihat ke mana-mana ya, kita lihat layar handphone kita ya. Markus 12 ayat 24 ya. Baca rame-rame 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, jadi kalau kita mati, Bapak Ibu teman-teman mati, kita hidup seperti malaikat ya. Jadi kita bukan menjadi malaikat, tapi gaya hidup kita seperti malaikat. Nah, kalau sekarang kan kayak saya ada bekas jerawat, ya kan ya. Ada bekas jerawat, terus rambut saya pengen punya rambut seperti Pastor Gary ya, ganteng gitu ya. Iya, saya pengen punya rambut seperti Pastor Gary, badan seperti Pastor Gary, ya. Saya pengen pinter seperti Pak Hendro juga. Wah, saya banyak kekurangan gitu loh ya. Nah, tapi nanti setelah kita mati kita hidup seperti malaikat loh. Wah, kalau Cesian kan cantik gini ya. Nanti lebih cantik karena seperti malaikat. Ya, kita akan seperti malaikat ya. Imani ya, kita akan seperti malaikat. Amin. Saya punya teman yang saya pernah cerita ya, begitu meninggal ya. Terus ada seorang ketemu setelah detik-detik setelah teman saya meninggal, hamba Tuhan ya. Tubuhnya bersinar. Ya pasti itu seperti malaikat, itu seperti itu ya. Nah, hidup seperti malaikat tuh aduh, luar biasa ya. Sekarang saya mau ajak kita lihat ciri-ciri gaya hidup seperti malaikat itu seperti apa ya? Coba saya mau tahu ya. Makanannya kayak gimana kira-kira? Ulangan 8 ayat 3. Nah, ini Ulangan 8, bukan ulangan matematika ya, tapi Ulangan 8 ya. Saya bacain ya. Jadi Tuhan ya merendahkan hatimu. Ini Tuhan lagi ngomong ya untuk dititipkan ke bangsa Israel. Jadi Tuhan merendahkan hatimu hai Israel, dan membiarkan engkau hai Israel lapar, dan memberi engkau makan mana. Ya, mana. Mana itu tidak kau kenal, dan mana itu juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, oleh kakekmu, nenekmu, omamu, buyut, dan seterusnya ya. Hal itu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti yang kau kenal dari Mesir saja, ya. Bukan dari roti Holland, ya. Bukan seperti martabak, ya, terang bulan, bukan. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja yang kau kenal dari Mesir. Tetapi manusia hidup. Kalau dari daging secara lahiriah manusia hidup dari roti, tapi dari roh
manusia hidup itu dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi kalau mana yang diberikan Tuhan dari sorga, ya, artinya Tuhan memberi makanan dari sorga. Itu makanan yang ada dari sorga diturunkan untuk bangsa Israel. Dan kalau Tuhan bilang manusia tuh hidup gak hanya dari roti saja kok. Berarti mana itu adalah firman Tuhan. Ya, manusia itu juga bisa hidup dengan firman Tuhan. Dan nanti kita akan hidup dengan firman Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan Yesus pada saat setelah puasa, dia makan firman Tuhan juga dikasih oleh malaikat. Saya lihat bahwa firman Tuhan itu adalah makanan dari sorga. Dalam wujud mana itu? Jadi kalau para pelayan semuanya nih ya, saya senang Kesia, Cesian, Bolivia, Pak Christian baca firman Tuhan lapor ya. Itu karena naluri makanannya nanti kita akan ada firman. Kalau ada yang berpikir, kok hidup dipenuhi firman, nonton short TikTok ada hiburan, seger. Loh, bisa. Nah, itu tidak menghidupkan manusia roh. Nonton YouTube seger, itu tidak menghidupkan. Yang bisa menghidupkan hanyalah firman Tuhan. Percaya, di sorga makanan kita makanan firman Tuhan. Jadi semuanya sumbernya dari Allah sendiri. Malaikat juga ada hamba Tuhan bilang bahwa mana ini makanan malaikat. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah makanan kita di surga. Jadi sejak sekarang ayo kita mencari firman, mencari pribadi Tuhan. Paling enggak baca firman, ibadah, berdoa, temui dia. Itu ciri-ciri hidup seperti malaikat. Yang kedua, saya mau ajak kita baca Matius 4 ayat 11. Silakan Pendro. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Yesus setelah Yesus puasa. Kita puasa udah hari ke 24 ya hari ini ya. Saya kelihatan lebih kurus ya sekarang ya. Saya bersyukur ya, jadi tambah seger ya. Ada yang mulai jam 9 malam makan malam terakhir ya, ada yang pagi sampai malam, gak jadi masalah, Tuhan tahu semuanya. Lalu iblis meninggalkan Yesus setelah dia mencobainya, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ciri seorang malaikat, ciri gaya hidup malaikat itu adalah melayani Yesus, melayani Tuhan. Misalkan ada orang diajak, yuk kita pelayanan lo. Enggak. Itu bukan gaya hidup seperti malaikat. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ada kerinduan, aku ingin melayani Tuhan ya. Percaya, itu gaya hidup seperti malaikat. Engkau sudah memiliki ciri-ciri warga kerajaan sorga. Ya, aku cuma bisa choir, aku cuma bisa dance, aku cuma bisa multimedia, aku cuma bisa mutak-mutak audio. Gak apa-apa, yang penting rindu untuk melayani. Aku cuma bisa genjreng-genjreng. Itu ciri malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu, aku melayani kok dipaksa, jangan. Kali ini kita mulai, aku memang rindu kok. Memang ini gaya hidup malaikat seperti ini kok. Itu kehidupan kita nanti di sorga. Kalau misalkan ada anak Tuhan, malas baca firman. Dikasih tahu, ayo kita baca firman yuk. Karena salah satu ciri kehidupan di sorga itu makan firman Tuhan. Ajak juga tawarkan untuk melayani Tuhan. Karena ekspresi melayani Tuhan itu adalah ekspresi normal. Saya ulangi ya. Ekspresi normal warga sorga. Ekspresi normal
malaikat dari sorga. Begitu Yesus selesai puasa, malaikat-malaikat melayani dia. Luar biasa. Bahkan setelah Yesus dikubur, dibangkitkan pada hari ketiga, kuburnya dijaga malaikat. Sampai mati pun malaikat mendampingi Yesus. Saya percaya sepanjang hidup Yesus, dia disertai oleh malaikat juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, impartasi kehidupan malaikat turun ke atas kita. Kita menjadi warga kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Pastor Gary.